Halo semua, selamat pagi. Jadi pada hari ini aku, Tita, dibantu dengan 3 narasumber yang cantik-cantik. Yang pertama ada Kak Rena, Halo. ada Kak Suci, Hai. dan ada Kak Aiska. Hai. Jadi kali ini tuh kita akan berbagi pengalaman tentang anak kos. Kalian pernah ngekos gak sih? Jadi selama kuliah kan biasanya banyak nih yang ngekos, terus banyak yang PP juga. Tetapi mereka punya hal-hal yang berbeda dari segi sosialnya, terus emosionalnya, dan pertemanannya. Jadi kali ini ketiga narasumber ini akan berbagi ceritanya tentang dia saat ngekos. Gimana sih Kak, waktu ngekos tuh enak nggak sih? Kalau saya pribadi enak-enak aja, soalnya udah 4 tahun di Jogja. Wow. Jadinya bisa mandirinya dapet, cuman ya dukungan dari keluarga secara tidak langsung itu kayak kurang, kayak ada yang kurang walaupun sering PC juga. Oh, berarti SMA di sini Kak? Iya. Oh, SMA. Kak Ais? Kalau aku sendiri jujur ini pengalaman kosnya tuh belum lama ya, baru kuliah ini aku mulai ngekos karena di SMK dulu aku masih laju, jadi kayak pulang pergi dari rumah. Anak PP guys. Aku anak PP. SMK aku PP itu kayaknya kurang lebih perjalanannya hampir 1 jam dari rumah ke sekolah. 1 jam, bayangin. Dan itu tuh benar-benar ngerasain kayak dapet banget rasa capeknya. Pas PP itu kayak capek. Belum lagi kan kita di sekolah juga, kita tenaga kita udah terforsir dulu di sekolah, masih banyak kegiatan, belum lagi nanti di rumah. Kayak di jalan tuh udah kayak capek gitu loh. Dan alhamdulillahnya ya kuliah ini aku ngekos. Walaupun dekat juga sih, dia perjalanan 2 jam dari rumah ke kos. Kalau Kak Suci? Saya baru mulai ngekos itu kan waktu masuk kuliah nih, baru beberapa bulan. Saya merasakan sedikit homesick gitu kan, sering kepikiran rumah gitu, pikiran untuk libur, padahal belum mulai libur nih. Gua saja Wajar baru ya, ya. wajar. Aku juga gitu soalnya. Kak Rena dari mana? Nusa Tenggara Nusa Tenggara Timur. Jauh ya. Jauh banget itu. Kalau Kak Suci? Aku dari Jambi. Nah, dari Jambi itu Pulau Sumatera tuh teman-teman. Nah, kalian tuh susah nggak sih beradaptasi? Susah. Kayak pertemanannya, terus cara bahasanya, segala macem, makanannya yang notabene manis-manis ya. Manis. Kalian susah nggak sih beradaptasi sama itu? Susah banget. Pengalamannya deh apa? Dari pendidikan orang tua yang ada di daerahku itu tuh sangat kasar kan, beda banget sama yang di sini, lembut, halus. Jadi kalau ngomong sama teman, posisi aku kan emang udah gini ya suaranya, udah pelan menurutnya kalau daerahku, tapi dikiranya mereka tuh ngebentak, padahal itu enggak. Iya. Kalau Suci sama. Dari segi makanannya juga berbeda gitu. Kalau di Sumatera yang rata-rata makanannya pedas semua gitu, pas di sini kayak kehilangan selera makan. Itu salah satu yang bikin homesick. Iya benar. Kalau soal pertemanan, anaknya mudah berbaur nggak sih sama kalian gitu? Kayak apakah ada temen yang menurut kalian nggak ini atau gimana? Atau kalian nemunya di sini tuh anaknya emang baik-baik gitu? Baik banget. Karena mereka waktu aku di SMK, mereka tuh kayak pengen tahu tentang daerahku. Mereka tuh jadi berbaur, jadi banyak lah yang ngajak pulang kalau lebaran. Aku kan nggak pulang tuh, jadi mereka banyak yang ngajak ke rumahnya. Cuman Kak Suci? Kalau aku lihat itu kayak mereka udah berbaur gitu kan, terus orangnya ramah-ramah karena di sini gitu. Kalian tuh pernah tiba-tiba di kos nangis nggak sih? Kayak bener-bener merasa capek nih kuliah, capek banget, terus ketemu sama orang-orang yang bener-bener nguras energi banget gitu.
terus mau diem salah, mau nanggepin tuh takut kalau kitanya kebawa. Jadi kita pulang ke kos tuh bener-bener rasa capek, terus muak banget. jujur kayak walaupun aku di akamsi gitu tuh, tapi aku tetap pernah, nggak cuma pernah, sering banget ngerasa kayak gitu. Padahal kayak aku udah terbiasa dengan kehidupan di sini gitu ya. Bedanya kalau aku emang hidupku di rumahku kan yang termasuk masih di desa gitu ya. Buat di sini tuh hidup di kota, tapi nggak beda jauh. Tapi kayak pernah ngerasa kayak capek banget hidup di sini gitu. Padahal cuma deket ya, maksudnya kayak aku ini termasuk akamsi gitu ya. Nggak tahu kenapa, tapi rasanya kayak nggak cuma capek di kuliahnya aja, tapi kayak kita di perjalanannya nih ketemu sama orang-orang yang susah ditebak ya. Kayak gitu tuh bener-bener ngerus energi banget gitu, kayak bener-bener kayak tiba-tiba di kos dari kuliah, pulang kuliah sampai di kos tiba-tiba kayak capek, nangis lah, kayak pengen pulang. Dan aku ada kejadian lucu ini, aku suka rasa capek kayak gitu kan. Dan itu berhubung itu kayaknya sekitar hari Kamis atau Jumat gitu. Aku kan emang kalau setiap Sabtu pagi pulang ya. Dan itu tuh kemarin aku sempet nabrak orang di jalan. Aku sempet nabrak orang di jalan gara-gara kayak capek gitu kan. Udah pulang kuliah capek, pulang ke kos, aku bilang sama ibuku di rumah, "Ma, aku pengen pulang." Ya udah pulang. Aku pulang, nggak tahu di jalan kayak entah kenapa, emang karena capek atau emang kurang tidur atau gimana, aku di jalan kan kayaknya nggak fokus gitu, nyerempet orang di jalan. Astagfirullah. Dari situ aku kayak aku nggak dibolehin pulang akhirnya. Pas bilang mau pulang gitu kan, nggak usah, besok aja gitu. Sekarang ya sekarang. Jadi kemarin setiap minggu pulang, dia sekarang jarang pulang gara-gara itu. Waduh, makin capek dong. Apalagi kurang dukungan gitu ya dari orang tua yang, kalau kita di rumah kan pasti kita nggak capek, belum mikirin makan, cucian segala macem, lihat tempat kos yang pasti nggak selalu rapi gitu kan. Jadi kayak ya Allah gitu. Belum lagi itu sama teman-teman kosnya. Aku jujur ya, di kosku itu cuma ada berapa ya, sekitar 3 atau 4 orang. Aku di situ benar-benar nggak tahu satu kos, nggak saling kenal, karena kita emang beda kampus ya. Mereka di kampus sebelah, nah aku di desa. Jadi kayak mungkin karena hal itu juga kita nggak ada topik buat ngebahas gitu ya, buat ngobrol. Bahkan kayak dulu awal-awal masuk sebagai anak baru gitu kan ya, kayak basa-basi gitu nanya, "Ini Kak, ada ini nggak ini?" Tapi mereka nggak ada respon gitu, kayak cuma iya enggak gitu, kayak nggak ada timbal balik. Iya, jadi kan kayak apa sih, ya Iya, udah jadi so asik jadinya. Nah, jatuhnya kan aku sendiri yang capek so asik gitu. Jadi mending kayak ya udahlah, terserah. Sekarang jadi kayak belum, mereka keluar, aku keluar sejam doang gini, udah aku mau apa terserah gitu kan. Udah nggak peduli satu sama lain gitu. Di situ tuh udah nambah kayak kalau aku di kos kerasa banget capeknya karena nggak ada temen gitu ya. Makanya aku sering pilih buat ikut UKM atau kegiatan-kegiatan lainnya. Kalau nggak aku pilih nongkrong gitu lah. Bukan nongkrong juga sih, cuma main lah sama temen gitu kan, buat ngilangin stresnya gitu. Kalau Asuci sama kalian? Kalau saya sih kayak alhamdulillah udah terbiasa, soalnya di pondok juga kan banyak kegiatan, pokoknya banyak tugas juga, jadi kayak udah bisa membagi waktu itu. Cuman kayak dukungan dari keluarga itu doang, kayak nggak bener-bener nggak dapat. Jadinya kayak kalau nangis sih alhamdulillah nggak pernah ya. Cuman aku ada kejadian lucu tuh pas PKL, ini tentang bahasanya ya. Pas aku PKL, perawatnya suruh nugasin aku, suruh nanya ke pasien yang udah nenek-nenek ternyata. Nah, aku nanya lah, neneknya tuh jawab pakai bahasa Jawa yang halus, sangat halus. Aku nggak tahu, padahal aku tahu bahasa Jawa tapi yang nggak halus, yang kasarnya doang yang sama kita ini. Nah, setelah itu aku nanya kayak gini, "Nek, bisa ngejelasinnya pakai bahasa Indonesia nggak? Kulo buatan retos apa sih bahasa Jawa ini?" Terus neneknya, "Saya nggak bisa bahasa Indonesia." Aku nggak bisa
nyambung ini ya. Akhirnya neneknya ngejelasin sampai akhir, aku dengerin pokoknya walaupun aku nggak ngerti nih. Nah neneknya udah selesai ngejelasin, aku pergilah ke perawatnya. Terus perawatnya nanya, gimana kalau neneknya apa? Nah, neneknya ngejelasin panjang kali lebar mbak. Terus aku nggak ngerti bahasa Jawa. Akhirnya perawatnya ketawa ngakak, terus perawatnya nanya lagi sama neneknya. Aku kayak belum ada sih kayak sesuatu apa gitu kan. Terus itu kalau di kos aku emang anaknya introvert gitu kan, jadi nggak masalah tuh kalau kesepian gitu. Yang ada hal anehnya satu masalah makanan. Kalau di Pulau Sumatera kan itu belut yang besar itu kan dipotong-potong ya. Kalau di sini enggak, panjang-panjang. Jadi kayak aneh. Aneh ya rasanya kalau Di sini makan belut, nggak dimakan belut. Kenapa? Nggak ada yang makan katanya. Ada racun atau apa sih nggak tahu lah. Kalau di tempatku di rumahku banyak hal yang mungkin nggak terpikirkan oleh kalian kalau itu tuh dimakan. Banyak. Contohnya Ulat bulu. Hah? Ulat bulu. Oh. Ulat dari daun jati itu loh. Iya, iya, Itu tahu, kan tahu. dimakan. Itu dimakan. enak. Aku nggak pernah makan. Aku nggak pernah makan musiman ya. Iya, setiap musim Biasanya hujan. setiap musim. Jadi kalau pas daun jatinya baru tumbuh itu, subur-suburnya itu pasti ada ulatnya. Di sini tuh ulatnya sama kelupungnya itu dimakan. Jadi kayak setelah ulatnya itu kan nanti kalau selesai kayak mau apa ke fase jadi kepompong itu kan dia nanti turun ya. Iya. Nah itu tuh kayak gitu tuh nanti banyak banget orang yang berburu itu. Kalau udah dapat digoreng buat waflah mereka. Tapi kalau aku sendiri kayak masih geli ya. Aku emang orangnya takut sama ulat, takut sama ulat. Jadi kayak ngeliat mereka makan tuh kayak ya aku kenapa dimakan gitu loh. Kan aneh aja gitu. Jadi setelah kita ngobrol-ngobrol sama kakak-kakaknya, ternyata mereka tuh juga ngerasain homesick ya, walaupun ada yang akafsi, terus anak rata gitu. Walaupun yang notabene emang introvert atau mandiri juga, mereka juga bakal ngerasain itu karena kurangnya dukungan emosional dari orang tua, terus Namanya apa ya, kayak adaptasinya kita juga di adaptasinya tempat sosial. juga berpengaruh banget loh. Wah, kalau lingkungannya capek tuh kita juga kebawa gitu loh, karena energi itu tuh nyata ya teman-teman. Terus kalau soal stres tuh pasti ya banyak kok, Pasti ada. karena kita Manusia boy. manusia yang benar-benar banyak banget kegiatannya, belum mikirin ini itu, apalagi yang sudah harus menuju dewasa, yang katanya harus dewasa tuh udah umur masih belasan ya kak ya. Iya, belum kepala dua. Padahal tapi udah mikir besok mau kemana-mana gitu kan. Udah. Mikirnya kita tuh kayak gimana caranya kita memanajemen uang, gimana kita memanajemen Waktu. diri kita, Terus waktu kita plus. itu gimana gitu. Antara kita di kehidupan kita di akademi, di sosial kita yang lain. Makanya sudah mepet banget ya ini. Kapan-kapan kita ketemu lagi ya kak ya. Iya. Kita ngobrol-ngobrol bareng, mungkin kita sama ngopi-ngopi. Boleh. Oke guys, jangan lupa untuk join lagi di channel aku, Pita dari Psikologi Unisa ya, dan narasumber pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.